على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين وصلنا في بداية الهداية؟ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Fahfan ya miskin jami'a badanika minal ma'asi wa khususan a'da'uka sab'ah. Fa inna jahannama laha sab'atu abwab. Maka hendaknya jagalah wahai seseorang yang miskin jami'a badanik seluruh badan kamu minal ma'asi daripada segala macam kemaksiatan. Wa khususan khususnya a'dha'uka sab'ah anggota kamu yang 7. Fa inna jahannama laha sab'atu abwab, karena neraka jahannam itu mempunyai 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maksum. Setiap pintu dari jahannam mempunyai bagian-bagian masing-masing. Wala yata'ayyanu litilkal abwab illa man asallaha ta'ala bihadhil a'dha'is sab'ah. Dan tidak menjadi wajib untuk masuk ke pintu-pintu jahannam tersebut kecuali siapa-siapa gerangan yang bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan 7 anggota badannya tersebut. Apa itu? Wahiyya al-ain, 1 mata. Wal uzun, telinga. Wal lisan, lidah. Wal batan, perut. Wal faraj, kemaluan. Wal yad, dan tangan. Wal rijil, dan kaki. Jadi di sini kita diberikan nasihat oleh Imam Al-Ghazali, seorang imam sufi, seorang faqih, seorang muhaddis, seorang wali, yang mana beliau ini pernah menjabat sebagai rajanya wali selama 3 bulan. Lalu kemudian beliau meninggal dunia. Beliau termasuk seseorang yang begitu dicinta oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga suatu waktu ada seorang alim pada masanya yang begitu melihat ketenaran, kemasyhuran, dan kesenangan serta kecintaan masyarakat kepada beliau, maka ada orang alim yang hasud kepadanya. Bahkan dengan menyebarkan bahwasanya Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh beliau itu adalah kitab-kitab yang sangat tidak baik. Banyak khurafatnya, banyak kezindikannya dan lain sebagainya. Subhanallah,
Tiba-tiba yang bermimpi, yang mencaci maki dan memprovokasi masyarakat tersebut, yaitu orang alim yang menghasut kepada Imam Ghazali, itu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berada di depan, di sampingnya ada Syekh Abu Bakar Siddiq. Lalu kemudian Imam Ghazali mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku dikata-katakan dan dicaci maki serta difitnah oleh orang ini karena kitabku. Bahwasanya kitabku ini penuh dengan khurafat, penuh dengan fitnah, penuh dengan ajaran-ajaran yang tidak baik." Maka kemudian kitab tersebut diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dibaca oleh Nabi dari awal sampai akhir. Kemudian setelah Nabi SAW membaca sendiri, oleh Nabi diserahkan kepada Syekh Abu Bakar Siddiq. Dibaca oleh Syekh Abu Bakar Siddiq dari awal sampai akhir. Kedua-duanya mengatakan, "Hadzalah syai'un hasan." Ini adalah sesuatu yang baik. Maka kemudian Nabi SAW menghardik kepada yang mimpi ini. "Kenapa kau katakan ini isinya tidak baik? Berarti engkau telah menuduhnya dengan tuduhan. Kamu harus mendapatkan pecutan." Akhirnya apa? Sebagaimana layaknya orang yang menuduh orang lain. Akhirnya dipecut. Pecut, beberapa kali pecutan. Dan pecutan itu terasa sakit dalam mimpinya itu. Sehingga setelah beberapa kali pecutan itu, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq meminta kepada Nabi SAW supaya diampunkan. Baru setelah itu, dibiarkan oleh Nabi SAW dan tidak dilanjutkan pecutannya itu. Bangun orang ini, bekas pecutannya masih ada di belakang punggungnya. Nah, ini Imam Ghazali. Yang dibela oleh Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Dan begitulah setiap orang. Dhaharal haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi jangan takut untuk difitnah. Jangan takut untuk dicaci maki. Karena yang namanya seorang yang terzalimi itu tidak selamanya dizalimi. Suatu waktu nanti dia akan menjadi nyata pada masyarakat dan orang yang mengetahuinya bahwasanya dia bukan seorang yang zalim, tapi justru dizalimi. Oleh karena itu, maka kitab yang kita baca ini termasuk daripada Intisari Ihya Ulumuddin. Lihat bagaimana ungkapan beliau kepada kita semuanya. Ihfad ya miskin. Jagalah, wahai orang yang perlu dikasihani. Nah itulah rasa kasih sayang para ulama sama seperti rasa kasih sayang pada para nabi dan rasul. Nabi SAW berapa kali menggunakan kalimat miskin itu? Di antaranya Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, miskinun rajulun la zawjatalah. Miskina imra'atun la zawjalaha. Kesian deh laki-laki yang gak ada istrinya. Kesian pula perempuan yang belum ada suaminya. Dikasihani oleh Nabi SAW. Jadi kalian semua termasuk masakin. Tapi nggak apa-apa, sementara masakin nggak apa-apa. Tapi nanti akan menjadi orang yang kaya raya. Dengan berbagai macam pahala. Kaya hati, kaya pahala, kaya amal kebaikan, kaya barokah, kaya rahmah, kaya maghfirah insyaallah. Tapi kalau kaya harta, itu ngikut, nggak kemana-mana. Sama seperti kalau kalian itu di bawah matahari, ada naungannya kan? Kalau ada naungannya namanya manusia. Kalau nggak ada naungannya bisa jadi jin. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW ya. Beliau diterpa matahari tapi naungannya nggak ada. Kenapa? Karena matahari itu diciptakan daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk daripada keistimewaannya Nabi kita Muhammad. Dan ketika subhanallah, seperti sekarang ini ketika bulan purnama sedang terang-terangnya. Begitu bulat, begitu indah, begitu bercahaya. Tapi kalau Nabi pada saat itu juga berjalan di bawah bulan, maka yang namanya
kegantengan Nabi Muhammad SAW, keindahan Nabi Muhammad SAW, memalingkan wajah dari bulan purnama ke wajah Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan ada dua bulan, satu di atas, satu di bawah. Tapi bulan yang di bawah lebih indah daripada bulan di atas sana. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semuanya tidak diharapkan Allah Ta'ala untuk menatap wajahnya, memandang wajahnya. Dan semoga kita semua termasuk yang dikasihani oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, beginilah maksudnya. Kenapa dikatakan miskin? Jadi seakan-akan kita itu dilabelkan sebagai seorang miskin. Miskin memang. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Alladzina asrafu ala anfusihim. Mereka yang suka bermaksiat, mereka yang suka menzalimi itu adalah mereka yang mencelakakan dirinya sendiri. Orang yang mencelakakan dirinya sendiri itu namanya miskin. Kesian deh. Orang yang suka berbohong, kesian. Orang yang suka mencuri, kesian. Orang yang suka mengikuti hawa nafsu, kesian tuh orang. Kenapa? Dia tidak menyayangi dirinya sendiri. Seakan-akan dirinya itu adalah seseorang yang anti api, anti siksa, anti neraka, anti segala macam yang disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang durhaka dan bermaksiat kepadanya. Oleh karena itu, sebelum kita benar-benar merasakannya, maka hendaknya kita terapi diri kita. Kadang-kadang ya, yang namanya api itu jangan dipandang, coba dipegang aja pakai tangan. Kira-kira melepuh tidak tangannya? Baru api dunia. Belum api akhirat nanti. Padahal, sabda Nabi kita Muhammad SAW, api di akhirat itu, 1000 tahun pertamanya warnanya merah, seperti di dunia. Kemudian 1000 tahun menjadi biru warnanya. Lalu 1000 tahun menjadi hitam, dan sekarang masih hitam. Kami nggak kelihatan. Dari saking panasnya itu sampai hitam. Apakah bisa digambarkan? Iya. Ketika gunung meletus, itu yang namanya awannya itu kan, asapnya itu kan hitam. Tapi jangan dekat, itu bisa membakar itu. Membakarnya itu warnanya hitam, bukan merah. Suatu waktu pernah Nabi kita Muhammad SAW mendengar suatu suara dentuman yang sangat keras. Sehingga sahabat Nabi terkejut karenanya. Dikatakan oleh Nabi SAW, tahukah kalian dentuman apa itu? Tidak ya Rasulullah. Itu dentuman batu yang jatuh dari ujung neraka, masuk ke dalam neraka selama jatuhnya itu selama perjalanan 70 tahun lamanya. Bisa naik ke atas. Bisa kita selamat daripada api neraka itu. Ya sudah disiapkan segala macam siksa yang sangat pedih di dalamnya. Lalu kita bisa mau keluar dari mana? 70 tahun. Naik ke atas 70 tahun. Jadi batu itu dilempar dari ujung neraka. 70 tahun baru kedengaran suara dentumannya. Baru sampai ke Qa'ru Jahannam itu. Nah, oleh karenanya dikatakan oleh Imam Ghazali miskin. Fatia miskin. Jagalah orang yang kesian deh loh. Maksudnya gimana? Orang yang perlu kasihani itu bukan orang yang tidak punya harta. Orang yang perlu dikasihani itu bukan orang yang tidak punya keluarga. Orang yang perlu dikasihani itu adalah orang yang tidak punya ilmu. Orang yang tidak punya iman. Orang yang tidak punya takwa. Orang yang selalu menyakiti dirinya. Nah ini, menyakiti dirinya itu ada dua hal. Menyakiti dirinya dengan cara fisik, menyakiti dirinya dengan cara psikis. Menyakiti dirinya secara fisik jelas. Diambilnya pentung, dipentung kepalanya, itu menyakiti dirinya sendiri. Tapi banyak pula orang yang menyakiti dirinya secara psikis. Rela dia itu berada di dalam sebuah kobaran maksiat. Rela dia itu menjerumuskan dirinya dalam permasalahan. Misalnya apa? Kamu mengambil haknya orang lain. Sendalnya dipakai. Begitu dia keluar, dilihat sendalnya mana? Ternyata digosok oleh kamu. Cari. Berapa waktu itu? Waktu nyari. Susahnya sedihnya, ya Allah, kemana ya sandalku itu, sandal kesayanganku. Kok tiba-tiba hilang, digosok sama orang, cari. Habis waktunya dia hanya untuk mencari. Dizalimi. Apakah itu semua tidak akan dibalas oleh Allah Ta'ala? Itu cuma sandal. Oleh karenanya katanya, barang siapa yang menggosok, walaupun
sebuah sendal, nanti kakinya itu akan diganti dengan api neraka dengan api yang digunakannya. Paham? Nah, rasain ya, yang udah lalu-lalu, rasain. Gak percaya nanti, rasain nanti gitu loh. Nah, makanya karena itu termasuk sebuah zaliman. Nah, ini namanya orang yang kesian deh. Sama dirinya sendiri gak kesian. Kakinya selalu dirawat. Kalau mandi, dibersihkan. Walaupun masih aja kutilnya masih ada. Kudisannya masih ada. Gitu. Padahal sudah dirawat sedemikian rupa. Tapi nanti, begitu kita berada di dalam neraka, na'udzubillah, semoga kita tidak menyentuhnya dan tidak pernah mengalaminya. Itu dipaksakan memakaikan sandal, digunakan sandal yang terbuat dari api. Jadi, apinya di bawah. Tapi berasapnya di ubun-ubun sini. Itu paling rendahnya. Siksaan di neraka itu seperti itu. Nah, jadi kalau mau ngerasain, jadi gosok-gosok aja gitu. Tapi pilih-pilih, jangan yang punya ustadz ya. Nanti dosanya lebih besar lagi gitu. Nah, ngerti? Nah, ini orang yang kesian. Matanya dibuat, digunakan untuk jelalatan melihat sesuatu yang diharamkan. Melihat orang lain dengan pandangan yang menghinakan. Nah, itu orang mata yang kesian tuh. Nanti ya. Jadi cara mengasihani orang itu seperti itu. Bukan cara mengasihani orang itu, ini kesian, dia tidak makan, dia nggak ada harta, dia nggak ada baju. Jangan cuma kesian semacam itu. Kesian semacam itu batasnya sangat pendek. Kalau kita kasih makan, dia kenyang. Kenyangnya berapa lama? Paling hanya berapa jam. Tapi kalau dia itu dibiarkan sampai berbuat maksiat, sengsaranya itu sangat lama. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, Yaumun minal akhirah ka'alfi sanatin fid dunya. Satu hari saja di hari akhir nanti, baik itu di neraka, di padang mahsyar maupun di tempat lain, itu sama 1000 tahun di dunia ini. Satu harinya. Ada yang mengatakan, di dalam Al-Quran disebutkan, kahomsina alfasanah. Seperti 50.000 tahun satu harinya. Nah, sekarang kalau gosok satu kali, berapa hari akan disiksa? Nah, gitu loh. Kamu ngomongin orang lain, apalagi sampai nyakiti hati orang lain. Nauzubillah, sampai nulis-nulis yang macam-macam itu. Ustazahnya ditulis yang enggak pantas sama sekali gitu. Nah, itu siap-siap itu geng-geng itu Ustaz panggil nanti. Nah, dia semacam itu enggak pantas. Jadi santri dalwa itu enggak pantas. CPR, CP. Nah, wanita solihah dalwa, calon pendamping. Kayak gitu wanita solihah? Enggak, demi Allah bukan seperti itu. Itu harus diusir dari dalwa yang semacam itu. Kayak enggak pantas. Siapapun, apalagi namanya syarifah gitu. Karena tidak pantas. Jadi jangan sampai terulang lagi yang semacam itu. Dan pasti kita akan panggil satu persatu mereka yang berbuat itu. Dan kita akan kasih sanksi kepada mereka. Jadi sangat tidak pantas. Lihat aja hidupnya. Lihat hidupnya ke depan. Pegang, camkan baik-baik kata-kata Ustaz. Yang semacam itu, nggak bakalan bahagia. Nggak bakalan bahagia. Paham? Nanti. Nah, kenapa? Menyakiti orang itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Nabi SAW bersabda, Man kassara qalba mu'minin faka'annama haddamal ka'bata sab'ina. Barang siapa menyakiti hati seorang mukmin, dikata-katai, ditulis, apalagi jelas itu. Al-ahwaluna, berapa itu ahwal? Nah, dikatakan fi jahannam. Memang jahannam punya lo. Jangan itu yang masuk jahannam, na'udzubillah. Hati-hati dengan kata-kata semacam itu. Ustaz begitu panas sampai nggak tidur saat mendengar itu kata-kata itu. Gak pantas jadi santri dalwa semacam itu. Hati-hati, jangan menyakiti hati orang, apalagi berkaitan dengan fisiknya. Jangan. Ada orang yang pincang, ada orang yang begini, ada kekurangan di badannya. Kamu kata-katai, ingat, kalau nggak anakmu, cucumu, suamimu, calon mantumu bakal seperti itu. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Jadi nggak usah kita ini hina semuanya. Kita ini perlu dikasihani semuanya. Kita pendosa-pendosa. Makanya Imam Ghazali mengatakan, ihfad ya miskin. Wahai orang yang perlu dikasihani, jagalah. Apa jaga? Badan kamu ini jaga. Ya badan kamu sekarang ini kan menurut apa kata kamu. Tapi nanti di akhirat, enggak lagi. Lihat tangan. Kita angkat begini sampai di foto-foto dakwah Ustaz. Aneh juga ngeliatnya kok asik gitu ya. Actionnya bagus banget gitu.
Ada yang begini, ada yang Ustaz. Jadi Ustaz kok pidato begitu emang ya? Baru tahu Ustaz gitu. Nah. Jadi tangan ini ikut, mata ikut, mau merem, mau terbuka, mau ngelirik. Ya kan? Nanti nggak lagi. Nanti nggak lagi. Bahkan kulit kita yang nggak ngapa-ngapain, hanya menurut saja, nanti mereka itu akan bersaksi dengan yang tidak baik kepada kita. Dengan dasar firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا Gola antakana Allah alladzi antaka kulla syai'. Sampai-sampai mereka itu ketika mereka itu disidang oleh Allah Taala wa huwa ahkamul hakim di depan semua orang. Coba bayangkan kalau seumpama ustaz sidang mereka dia menulis itu yang mengejek guru-gurunya. Ustaz sidang satu persatu di sini. Kira-kira gimana? Gemeteran enggak? Ini bukan cuma di depan santri dakwah, tapi di depan seluruh manusia. Dari mulai Adam sampai hari kiamat. Satu persatu di antara kita pasti akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Untuk bertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di muka bumi. Dalam keadaan kita telanjang semuanya. Ketika kita berkelit, disangkanya di dunia. Seperti sekarang kamu bawa HP ya? Enggak. Padahal dia bawa HP. Berbohong. Kepada gurunya berbohong. Disangkanya Allah Ta'ala tidak melihat. Kesian deh loh. Ini yang kayak gini nih yang perlu dikasihani yang kayak begitu. Nanti kamu tahu rasa, kata Nabi SAW, bohong itu satu kali, itu baunya itu sangat mengganggu orang-orang yang berada di sekitarnya sampai 1 mil jauhnya. Tapi bukan semua orang yang mendengar. Bukan semua orang yang mengendus, tapi mereka-mereka para wali Allah. Oleh karenanya setiap manusia itu dipandang dan dilihat oleh wali Allah itu, setiap orang ada talinya ke atas. Kalau talinya putih bersih, ini orang soleh. Kalau talinya hitam, ini orang zalim, orang suka maksiat. Kalau talinya itu keruh, itu ada solehnya, ada maksiatnya. Gitu. Jadi semua orang ada itu. Jadi mereka para wali Allah itu seperti itu. Bahkan yang bau pun di antara kita, tapi sisi orang-orang soleh dan sisi para aulia bisa jadi nggak bau, itu harum. Gitu. Kalau itu berupa dan bersandarkan serta bersumber kepada amal soleh. Seperti diceritakan di Sumenep itu ada seorang majnun bangsanya Al-Khirid. Ketika Habib Husain Al-Haddad, jadi wali itu ada dua, ada wali majnun, ada wali salik gitu loh. Wali majnun itu wali yang Allah anugerahkan kepada dirinya tanpa ada mujahadah. Karena orang tuanya yang baik, karena hatinya yang bersih, tanpa ada mujahadah, langsung Allah berikan. Biasanya karena orang tua, atau karena guru, atau karena ketepatan. Seperti ceritanya itu kan. Ada seorang pencuri. Ingin mencuri pakaian yang digantung di pepohonan. Akhirnya diambil pakaian itu. Ternyata pakaian itu pakaiannya seorang wali. Walinya lagi mandi di sungai. Akhirnya subhanallah begitu dipakai langsung jadi wali. Itu. Kalian yang suka mencuri di pondok kayak begitu maksudnya. Jangan ya. Jangan. Mereka itu masih belajar jadi wali. Belum jadi wali. Belajar untuk menjadi wali. Baik wali murid. Wali kelas. Dan lain sebagainya. Nanti nggak? Ini seperti itu contohnya. Itu namanya wali. Yang anugerah. Kebanyakan karena orang tua. Kesalehan orang tua. Biasanya seperti itu. Jadi wali majdzub itu wali yang berupa anugerah tanpa mujahadat. Tanpa suluk gitu. Suluknya itu sebentar. Tapi kalau wali salik, wali yang didapatkan dengan cara mujahadat. Seperti siapa? Seperti kalian calon-calonnya insyaAllah. Belajar dulu. Belajar kitab Bidayatul Hidayah. Khidmah kepada guru. Berusaha untuk tidak berbohong. Berusaha untuk bangun malam. Berusaha untuk berakhlakul karimah. Dan terus itu semua mujahadah sampai bersih hatinya sampai diangkat menjadi walinya. Gitu. Itu namanya salik. Walinya wali salik, suluk karena suluk itu. Kalian semua sekarang berada di dalam suluk atau tahapan suluk untuk mendapatkan magom dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesampaian ya. Sebelum jadi wali murid gitu ya. Lebih baik jadi wali Allah dulu baru jadi wali murid gitu. Daripada jadi wali murid kemudian
Jadi wali Allah terlalu panjang lah. Jauh, kelamaan. Tuh, kelamaan katanya. Bagus lah. Paham? Nah, terus mana lebih afdal, lebih utama? Wali mazdub atau wali salik? Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan wali mazdub itu lebih afdal daripada wali salik, tapi ada pula yang mengatakan wali salik itu lebih afdal daripada wali mazdub. Tapi kebanyakan ulama mengatakan wali salik lebih afdal daripada wali mazdub. Karena apa? Karena wali salik itu bisa yusalik muridahu. Jadi murid-muridnya itu bisa disampaikan juga seperti dirinya. Tapi kalau wali mazdub nggak ngerti, karena nggak tahu caranya, nggak tahu jalannya gimana. Tiba-tiba jadi wali, gimana mau jadikan tiba-tiba orang lain jadi wali? Nah gitu. Dia nggak ngerti, karena itu anugerah pada Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau wali salik nggak, dia tahu caranya. Nah, caranya mau jadi wali banyak caranya. Bisa lewat birrul walidain, bisa lewat bangun malam terus, bisa lewat jaga hati, bisa lewat ada 1000 cara. Nah, itu begini, harus begini, harus begini. Nah, itu disalik namanya. Berdasarkan pengalamannya dirinya. Dirinya sudah pengalaman. Sehingga dia itu bisa mengajarkan pengalaman yang dialami oleh dirinya kepada orang lain. Nah, makanya dia lebih afdal daripada wali yang majdub. Gitu. Terus bedanya, kalau wali salik itu bisa kamu datang, minta doa, bisa. Tapi kalau wali majdub jangan digitukan. Karena wali majdub itu wali yang dia itu magomnya itu sudah bersama Allah. Nah, takutnya ketika dia itu sedang gak mood, kamu minta doa, didoakan yang enggak gimana? Dia lagi gak mood, lagi sumpah nih. Kan dia sama Allah kebanyakan. Datang, Bib, doakan Bib, biar saya dapat jodoh. Insya Allah kamu dapat jodoh 1000. Misalnya. Maksudnya Habib ini, si wali mazdub ini, pengennya biar cepat gitu loh. Atau disangkanya, wali ini karena dia itu bersama Allah, disangkanya dia senang kalau jodohnya banyak. Ah, betulan akhirnya. Cerai, hidup cerai, nikah, cerai, sampai 1000. Atau dikatakan, Beb, doakan Beb, semoga jodoh saya panjang. Enggak, insya Allah pendek. Dapat deh suami yang pendek. Karena si wali itu tidak paham panjang apa. Maksudnya panjang gimana gitu. Kan kesian kalau lihat suaminya panjang banget. Kan kesian banget. Gitu. Enggak, pendek aja. Nah, gitu terus gimana? Lagi namanya juga pikirannya dia sama Allah. Nah, jadi kalau mau datang, mau minta doa, jangan minta doa sama wali yang majdub. Minta doa sama wali yang salib. Gitu loh. Jadi seperti ceritanya. Adalah Habib Ali bin Muhammad Habsyi yang sebentar lagi akan dihauli. Minggu depan akan dihauli. Dan tidak ada izin untuk pergi ke haul. Kalau ada yang pergi ke haul sana, bukannya dapat barokah, dapat murkanya Habib Ali Habsyi. Nah, karena apa? Kalian berada di sini hukumnya wajib. Belajar itu hukumnya wajib. Kok mau pergi ke haul yang hukumnya sunnah? Nah, jadi orang tuanya itu yang dimarahin nanti. Ngapain kamu bawa anakmu? Belajar-belajar bagus-bagus di pondok sana, dibawa ke sini. Dasar lo nggak ngerti. Bisa jadi kan begitu kan? Nah, akhirnya apa? Rugi enggak orang tuanya? Rugi. Yang maunya dia dapat barokah, dapat rahmah, akhirnya nggak dapat apa-apa. Karena dia telah menyalahi aturannya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita sekarang berada dalam tahapan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jangan diteruskan, tak ada muslimahnya. Muslim aja ya. Nah, ngerti nggak? Jadi haul ziarah, ada juga wali murid yang nggak ngerti. Pasti Ustaz yakinkan itu nggak ngerti. Ustaz mau izin bawa anak. Kenapa? Mau kemana? Mau ziarah wali songo. Ya salam. Mana anak belajar mau wali songo? Ustaz katakan, ya silakan. Tapi ini harus siap-siap. Siap apa Ustaz? Siap untuk dapat ancaman dan kecaman daripada wali-wali yang didatangi itu. Bukannya dia pulang dengan barokah, rahmah, yang didapatkan akhirnya dapat ancaman, kecaman, murka lagi. Kalau begitu Bib nggak jadi. Apa terserah. Orang belajar baik-baik, bagus-bagus, ngapain bawa ke sana? Nanti kalau waktu liburan Ramadan, silakan wali songo Ramadanan sana. Orang lagi belajar wali songo. Sekali belajar di umum, di formal, nggak diizinkan wali songo. Coba diizinkan sama kepala sekolahnya. Kau giliran pondok kok dibiarkan diizinkan? Pondok hukumnya wajib. Jadi sama akan seperti yang di luar sana gitu. Jadi kalau nggak boleh, kecuali ada surat izin dari dokter, surat istirahat dari dokter, sudah ikuti yang semacam itu. Karena apa? Ustaz bukan mempersulit
masalahnya kalian keluarnya dari pondok itu sudah maksiat. Gitu. Nah, coba bisa kalian bersumpah, ana mau ke Bangil. Silahkan, saya kasih waktu sejam, 2 jam, 3 jam. Bisa selama sejam, 2 jam, 3 jam untuk sekarang ini tidak bermaksiat di luar. Berapa laki-laki yang kau pandang? Nah. Bahkan maaf, kadang-kadang ada orang gila yang jalan tanpa buka auratnya gimana? Pulang ke pondok, rumah mewah, mobil mewah, laki ganteng, semua terus teriang-iang dalam pikirannya. Rusak akhirnya di pondok. Lain lagi, Habib Ali Habsyi telah berkata dalam kata-kata mutiaranya, beliau mengatakan, kalau kita memandang wajahnya orang soleh sekali aja pandangan, menumbuhkan keimanan di dalam hati selama 40 hari. Tapi begitu pula kalau kita melihat orang yang fasik di luar sana, banyak orang fasik itu, melihat satu kali pandangan saja, itu menumbuhkan benih-benih kemunafikan 40 hari lamanya. Sini aja khulwah. Jadi mereka di pondok ini khulwah gitu. Sebagaimana Nabi SAW suka khulwah, nanti setelah khulwah apa? Dapat wahyu. Nah, kalian seperti itu. Khulwah dulu, nanti setelah khulwah kamu dapat ilham daripada Allah Ta'ala. Kalau sudah dapat ilham, insya Allah jadi wali. Kalau sudah jadi wali, nggak bakalan kamu seperti sekarang ini maruk banget sama jodohnya gitu. Ada orang bawa datang bilang, langsung aku mau dandan, siapa tahu aku jadi mantunya. Padahal mbok itu datang mau ngambil barang dagangannya. Nanti nggak? Udah serahkan. Pernah kamu pikiran setiap hari itu, pernah kamu pikir, nanti aku makan nggak? Makan nggak? Pernah? Pernah pikir gitu? Pernah. Di pondok ini pernah. Emang nggak pernah kasih makan tadi pondok? 3 kali makannya seabrek lagi. Pernah pikiran nanti udah ini ada makan malam nggak ya? Makan malam nggak? Ada? Ada, pasti ada. Kalau saya pikirin pasti datang. Asalkan kamu pergi ke kamar kamu ambil nasi, pasti kamu dapat. Kalau nggak pernah mikir, makan nggak? Ini berarti ini orang yang maruk. Jadi makan nggak? Makan 2 kali nggak ya? Makan 2 kali nggak? Gitu. Ada sisanya nggak ya? Biar kita bisa nambah lagi ya. Itu kali. Iya. Iya, itu yang duduk tuh. Iya. Hah? Maaf, paham? Jadi seperti itu. Apa katanya Habib Ali Habsyi? Habib Ali Habsyi ini pernah suatu waktu. Ini perbedaan antara wali suluk sama wali mesduk. Ada seorang Habib, seorang zuriyah dari kalangan laki-laki, namanya Habib. Habib ini bangsanya Al bin Syekh Abu Bakar, Al bin Salim, BSA. BSA itu ada 2 macam tapi. Ada BSA umum, ada BSA khusus. Kalau BSA khusus bin Syekh Abu Bakar, B bin S Syekh A Abu Bakar. Itu BSA khusus. Kalau BSA umum bukan sembarang. Baguslah gitu ya. Jadi kalau dibilang ahwal jangan marah ya, itu bukan sebuah ungkapan penghinaan tapi sebuah ungkapan penghormatan. Karena apa? Coba lihat bagaimana ungkapan lisan para habaib dulu. Orang Arab yang bukan dari keturunan Nabi itu dipanggil oleh mereka masyaikh. Apa artinya masyaikh? Jamannya syekh, guru-guru kami. Karena kebanyakan guru-guru kita dari mereka. Sedangkan pribumi, laki-lakinya maupun perempuannya dikatakan ahwal. Ahwal itu jamannya khol. Jadi itu adalah paman saudara ibuku. Jadi jangan marah gitu loh. Tapi nggak benar kalau dikatakan jamaknya ahwal itu ahwalun gitu. Itu salah, nulisnya aja salah gitu. Dan pasti demi Allah itu ungkapan itu pasti ada balasannya. Camkan baik-baik kata-kata itu, kata Ustaz ini. Lihat, nanti suatu waktu dia akan merasa, ini yang dulu. Apalagi, habaib di dunia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan kamu tidak mengasihani diri kamu sendiri. Jangan berbuat sesuatu yang bikin kamu nanti menyesal di kemudian hari. Akhirnya apa?
Habib ini rambutnya gondrong. Sukanya itu berkuda. Sukanya itu sarungnya itu cingkrang. Hitam orangnya di bawah matahari terus. Nah, akhirnya ada seorang masyaikh yang dia itu berjalan lewat depannya. Lalu kemudian si masyaikh itu mau kemana? Enggak, saya mau ke Habib Ali. Ngapain ke Habib Ali? Aku juga Habib. Akhirnya katanya masyaikh itu, kalau kamu itu bukan Habib, kamu itu bagor. Katanya. Tahu bagor? Sapi. Tapi yang semacam ini jangan ditiru. Gitu. Kok itu dia orang alim kok gitu? Enggak, ini kata-kata motivasi gitu loh. Jadi maksudnya jadi biar dia tahu sekarang ini kalau keadaan kamu seperti itu nggak ada bedanya sama sapi gitu loh. Kamu kan Habib gitu loh. Nasabnya iya, tapi keadaan kamu itu seperti sapi. Makan tidur kan seperti sapi gitu. Benar atau tidak? Nah, yang makan tidur itu namanya sapi. Kawin, makan, tidur seperti kalian itu kalau jadi ibu rumah tangga saja, makan, tidur, hamil, melahirkan, menyusui. Hamil, melahirkan, menyusui. Kan sama seperti binatang. Itu kucing itu yang berkeliaran itu seperti itu keadaannya. Jangan kamu jadi seperti itu. Enggak. Aku akan menjadi seorang murabbiyah. Kalau enggak ada perempuan yang solihah Ustaz, enggak ada orang alim. Kalau enggak ada perempuan yang solihah Ustaz, enggak ada anak yang soleh. Semua berkat ibunya yang solihah. Paham? Harusnya seperti itu. Dan aku adalah salah satu daripada mereka. Pastikan dalam kata-kata dalam diri kamu seperti itu ya. Akhirnya apa katanya dia? Loh, kenapa kamu katakan demikian? Iya, yang namanya Habib bukan seperti kamu. Habib itu seperti Habib Ali Habsyi. Kayak gimana sih orangnya? Ayo coba antarkan aku kepada dia. Diantarkan sampai ke rumahnya. Memang dia itu belajar pada Habib Ali Habsyi. Si Masya ini. Akhirnya dia dari bawah, dia berteriak, Habib Ali, saya datang bersama sapi, katanya, sama bagor. Dia sungguh-sungguh, dia mau marah-marah terus. Tapi gimana lagi, dia pengen tahu kayak gimana sih Habib itu. Akhirnya Habib Ali menampakkan wajahnya di jendela. Dari atas loteng sana. Dilihat. Sekali penglihatan langsung si yang tadi Habib itu, yang tadinya kasar, ngomongnya kasar, kayak berandalan dan sebagainya. Begitu melihat wajahnya Habib Ali, langsung dia itu menangis. Bertobat pada Allah Ta'ala, dan dia mengambil air duduk sama Habib Ali selama 6 bulan namanya. Setelah 6 bulan namanya, dia pulang ke rumahnya, sudah jadi wali. Nah, itu namanya wali majzub. Gitu. Gak usah saling, gak usah suluk, langsung jadi wali. Nah, sehingga suatu waktu, dia pernah Habib Ali Habsyi lagi mengajar begini, tiba-tiba datang nih si Habib ini, yang dulunya bagor, sekarang jadi Habib beneran nih. Beb, Ali, ayo kita mau sholat di Haram Mekah, katanya. Ayo sama-sama ayo, katanya. Jadi artinya dia di Hadramut, mana Makkah, mana Hadramut. Nah, artinya apa? Dia sudah sampai ke Magom, dia duduk sejadahnya langsung di Makkah. Karena apa? Satu pandangan daripada orang yang soleh. Nah, jadi orang yang semacam itu dipandang wajahnya. Itu bisa apa menyambungkan diri kita, hati kita pada Allah SWT. Beda kalau semua kita keluar ke Bangil, keluar dan sebagainya. Yang dilihat tukang beca, satpam dan sebagainya ya. Akhirnya pulang sumpek. Sumpeknya kenapa? Karena pandangan-pandangan itu. Jadi jangan biasakan pandangan-pandangan semacam itu. Oleh karena itu, di sini kita bicara apa tadi? Bicara apa tadi? Miskin. Ngerti nggak? Orang yang tidak mengasihani dirinya, itu adalah orang yang miskin. Orang yang tidak menjaga mulutnya, itu adalah orang yang miskin. Orang yang tidak menjaga tangannya, itu adalah orang yang miskin. Orang yang baik, orang yang kaya, orang yang tidak membutuhkan kepada kasihanan orang, itu adalah orang yang menjaga dirinya. Yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Yang bisa dia itu mempunyai benteng yang sangat kuat dan keimanan dan ketakwaannya daripada godaan dan bisikan iblis. Itu adalah orang yang tidak perlu dikasihani. Kita sekarang masih miskin. Oleh karenanya, supaya nggak miskin gimana caranya? Caranya harus banyak konsep ini. Kita harus banyak belajar. Baca kitab Bidayatul Hidayah. Nggak perlu kita baca sampai hatam. Nggak perlu kita baca sampai lama. Nggak. Yang penting kita itu betul-betul kita belajar. Kita bersimpuh kepada Allah Ta'ala. Kita bangun malam memohon kepada Allah Ta'ala. Mungkin satu baris saja kita baca. Kita akan dibuka oleh Allah Ta'ala.
Nah, yang penting harus ada niat gitu. Aku niat ingin berubah. Namanya ingin niat ingin berubah. Niat ingin menjadi orang soleh. Niat ingin menjadi orang yang bertakwa. Niat ingin menjadi orang yang beriman. Itu tidak mudah. Artinya apa? Ada tanda-tandanya yang menjurus ke sana. Gitu. Nah, seperti ceritanya Izzuddin, seorang alim, faqih, ulama, yang awalnya itu bukan seorang santri dia. Awalnya dia seorang pengusaha, seorang pedagang. Hanya saja suatu waktu dia pernah masuk ke dalam masjid, kebetulan di masjid itu ada seorang muallim, seorang syekh yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Katanya, disebutkan dalam hadis, orang yang tidur dalam keadaan berwudu, itu nanti rohnya akan bergelantungan dengan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu dia pulang teriang-iang terus itu kata-kata itu, hadis itu. Sehingga apa? Aku ingin mempraktekannya. Nah, ini namanya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh menjadi orang beriman, sungguh-sungguh menjadi orang bertakwa, sungguh-sungguh ingin menjadi orang yang soleh. Yang semacam ini sungguh-sungguh namanya. Harus ada kiat, harus ada usaha, harus ada upaya. Akhirnya apa? Dia tidak tidur kecuali harus ambil wudu dulu. Walaupun capeknya bagaimana tetap dia ambil wudu dulu. Sampai suatu waktu di masa-masa yang sangat dingin Allah Ta'ala mencobanya. Nah, jadi ingat ya, kalau ada cobaan, itu berarti Allah akan mengangkat. Bukan kamu sedih, kamu harus bersyukur. Kalau ada cobaan, berarti kamu akan diangkat. Tapi kamu harus sukses melewatinya. Jangan sampai nggak sukses melewatinya. Gitu. Seperti ini. Diuji. Tidur, mimpi ihtilam. Mimpi basah. Mandi dia. Dia kan sudah bilang, sudah niat, aku tidak akan tidur kecuali dalam keadaan suci. Pada waktu itu dia ada pada junub. Dia mandi, padahal musim dingin. Gak ada air panas pada waktu itu. Dia mandi. Kemudian dia tidur lagi, mimpi lagi, mandi lagi. Sampai 7 kali namanya. Satu malam 7 kali mimpi basah. 7 kali dia mandi. Setelah dia itu mandi untuk ke-7 kalinya, hanya dia tidur untuk yang ke-8 kalinya. Karena memang belum waktunya dia bangun. Gitu. Nah, itu cuma ujian saja daripada Allah Ta'ala. Ingin lihat bagaimana kesungguhan dia untuk menjadi orang beriman dan bertakwa. Akhirnya subhanallah, kemudian dia bermimpi Allah Ta'ala mengatakan laqad istahaqta ya Izzuddin bi Izzuddin. Kamu telah berhak wa Izzuddin untuk mendapatkan kemuliaan dalam agama. Semenjak itu akhirnya itu benci kepada dunia, ditinggalkan usahanya. Akhirnya dia belajar dan waktu yang kejam dia itu dibuka oleh Allah Ta'ala dan menjadi seorang alim yang bernama Izzuddin ibn Abdus Salam. Nah, semoga kita semacam itu. Kita datang ke pondok bersungguh-sungguh ingin merubah diri kita. Kita datang ke pondok bersungguh-sungguh ingin merubah keimanan kita. Kita datang ke pondok bersungguh-sungguh untuk ingin mendapatkan tambahan ketakwaan kita. Semoga dengan usaha kita ini, semoga Allah jadikan kita sebagai orang mukmin, sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang penuh keyakinan dalam hatinya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga kita semuanya dipilihnya untuk menyambung lidah Nabi kita Muhammad SAW, menyebarkan dakwahnya, mengajarkan syariatnya, menerapkan syariatnya yang mulia, dan semoga kita semua tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan sejarah kita baik, kenangan yang baik selalu terkenang oleh masyarakat dan orang-orang di sekitar kita, dan semoga kita termasuk yang meninggalkan dunia dalam keadaan ruh kita dijemput oleh Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniya wa likunniyatin salihah wa la mana wa salih al-Fatihah.